Assalamualaikum semuanya. Sebenarnya gua rada penasaran sama salah satu fandom, yang fandomnya itu tidak lain dan tidak bukan adalah fandom Boku no Hero Academia. Dulu tuh temen gua tuh sempat bilang ke gua kalau fandom Boku no Hero Academia itu jomok. Nah cuman karena gua nggak ikutin Boku no Hero Academia lagi, terakhir kali itu gua ngikutin animenya di season 5, tapi di episode 12 apa di episode 11 itu udah gua drop. Jadi gua nggak tahu gimana perkembangan di fandom Boku no Hero Academia. Kebetulan kemarin itu manga Boku no Hero Academia padahal udah tamat, cuman keluar chapter tambahan. Orang-orang tuh bilangnya itu alternative ending. Nah, gua nggak tahu kenapa disebutnya alternative ending. Itu keluar di situ tuh nyeritain tentang bagaimana keadaan Deku pada saat dewasa, terus dia ketemu sama teman-temannya lagi. Terus di situ juga approve official perkapalan Deku X Uraraka sama autornya sendiri. Nah, tidak seru rasanya kalau misalnya kita lagi ngeliat sebuah postingan di fanpage tapi tanpa melihat isi kolom komentarnya, maka gua yang ngeliat kolom komentar dong. Dari semua komentar yang ada di postingan itu, paling banyak tuh komentar sederhana tapi fans western tidak suka. Jadi buat lu yang nggak ngerti konteksnya itu apa, di luar sana itu ada fans yang sakit ya, di saat orang lain itu nge-shipnya itu cewek sama cowok, nah dia tuh lebih milih nge-ship cowok sama cowok. Dan yang paling terkenal dari ship jomok ini tuh Bakugo X Deku. Padahal nih ya, Boku no Hero tuh bukan salah satu anime yang kekurangan karakter cewek. Karakter cewek di Boku no Hero itu banyak, di kelasnya sendiri aja ada banyak. Terus juga di luar kelas yang pahlawan-pahlawannya juga banyak cewek. Terus kalau lu nonton movie-nya, anak temennya All Might itu juga cewek ada lagi, cakep pula. Kenapa pilihannya harus sama cowok gitu di saat banyak begitu pilihan cewek di anime itu? Ya awalnya tuh gua kira tuh ya ini cuman ada 1-2 oknum gitu, kalau nggak emang ada orang yang suka nge-ship jomok. Nah terus habis itu dilebih-lebihkan sama orang fandom, sampai gua menemukan sebuah postingan yang dimana postingan itu tuh ngasih lihat kalau ada fans luar di Twitter tuh ngajak orang-orang buat ngeblokir akun Twitter dari autor Boku no Hero Academia, karena di chapter terakhirnya itu si autornya itu nge-approve ship Deku X Uraraka. Sebenarnya sih selain fans jomok sih masalah perkapal-kapalan ini tuh ada juga yang ini ya, dibilangnya sih ini fans NTR gitu, kaum NTR yang dia tuh nge-shipnya itu Bakugo X Uraraka. Cuman gue nggak masalah lah karena masih cowok sama cewek gitu. Kalau misalnya udah cowok sama cowok tuh udah aneh ya. Emang ini sakit itu fansnya. Orang sih bilangnya western ya, fans western. Emang sakit ini fans western ini. Cuman kalau misalnya kita lagi ngomongin western ya, atau orang-orang barat, fans barat, itu emang akhir-akhir ini tuh cukup meresahkan dengan agenda woke-nya itu. Kalau sebelumnya itu rame di industri game, itu tuh lagi rame juga sama agenda-agenda woke yang sekarang udah mulai merajalela dan makin dipaksakan, hingga akhirnya menimbulkan gamenya itu jadi nggak seru buat dimainin. Dan kemarin juga ada drama orang-orang barat nyerang mangaka, bilang kalau manganya itu kurang diversity atau keberagaman. Emang kaum-kaum pecinta Superstar Jumbo ini rada aneh gitu, dia nggak mau didiskriminasi, cuman kalau dikasih ruang sedikit tuh ngelunjak. Nah kita balik lagi ke Boku no Hero Academia. Kalau misalnya kita ngomongin dunia Fujosian, ya emang benar kalau ngelihat Bakugo dan Deku itu emang material BL banget. Cuman masalahnya Boku no Hero itu tuh anime shonen, yang anime tuh ceritanya tentang pandang menyerap, kesahabatan, ngebuat orang untuk motivasi, bukan anime tentang jomok. Gue nggak masalah sama fantasi liar jomok lu itu, cuman ya biarkan ada di komunitas lu aja, nggak usah lu gembar-gembor keluar sampai-sampai lu kesel akan sesuatu karena fantasi jomok lu nggak di-approve, terus akhirnya lu malah mau ngeblokir autornya. Ya nggak perlu lah. Padahal nih ya, hubungan Deku sama Bakugo ya bromance aja, kagak ada ketertarikan seksual di dalamnya. Ya mereka dulunya teman masa kecil, terus pas udah masuk jadi rival, sama-sama mengidolakan orang yang sama. Itu tuh hal yang lumrah. Emang semenjak kaum jomok ini lagi rame di peradaban, bromance itu tuh hampir 11-12 tuh sama jomok. Padahal dulu ya udah gitu, orang lihat hal-hal yang berbau bromance ya udah persahabatan antara lelaki gitu kan, kayak Owarino Serap lah. Kayaknya dulu gua nonton Owarino Serap tuh biasa aja gitu ngelihat Iu sama si Mikaelanya, tapi kenapa sekarang orang tuh ngiranya itu jomok dia. Tapi terlepas dari fandom jomok Boku no Hero yang sekarang mungkin lagi nangis di pojokan karena si Uraraka dan Deku itu approve official, dan juga karakter Toga yang mereka bilang itu karakter queer di anime Boku no Hero itu dibuat meninggal, ada satu hal yang mau gua bahas lagi
terjadi sebenarnya. Kemarin itu di video yang gua ngebahas tentang ending Oshinoko, itu tuh gue sempet nge-mention kalau chapter tambahan di sebuah manga itu bisa ngebuat rasa kecewa fans itu menjadi hilang. Ini tuh terjadi di Boku no Hero Academia. Padahal nih waktu tamat Boku no Hero Academia, setahu gue itu endingnya tuh dihujat sama para fans. Ya pertama karena Deku hilang kekuatannya, jadi nggak punya kekuatan. Terus dibilang jadi guru honorer. Terus juga ada yang bilang karena banyak sebenarnya hal yang masih bisa dieksplorasi di Boku no Hero, tapi malah ya udah dibikin tamat gitu kan. Jadi tuh pas manga ini tamat, sebenarnya tuh banyak fans yang sedikit kecewa sama ending dari manganya. Ya mungkin karena ini manga shonen ya gue bisa paham lah kenapa orang pada kecewa sama endingnya. Cuman ya balik lagi, ini kan berarti keputusan dari autornya. Autornya mengira ya kalau ending seperti itu adalah ending yang terbaik untuk Boku no Hero Academia. Cuman karena kemarin itu baru aja keluar chapter tambahan yang orang bilang itu adalah alternatif ending, dan gua ngelihat responnya itu positif, baik itu di fanpage dalam negeri ataupun luar negeri. Jadi tuh menurut gua emang chapter tambahan itu sangat penting gitu buat mengobati rasa kekecewaan para fans. Tapi kalau misalnya kita balik lagi membahas Oshinoko, masalahnya yang paling krusial ini Aquanya meninggal, dan si Aka Sakanya ini kan lagi fokus ngerjain manga baru ya. Soalnya dibilangnya sih, gue baca beritanya katanya di 2025 manganya bakal keluar. Jadi ya mungkin Oshinoko nggak bakal dapet chapter tambahan dalam waktu dekat ya, atau mungkin seterusnya lah. Gue nggak tahu. Ya kita berharapnya Oshinoko juga dapet lah ya chapter tambahan yang seenggaknya chapter tambahan itu bisa mengobati hati para fans yang kecewa sama endingnya. Dan yang paling lucu dari semua hal itu, lagi di saat manga Boku no Hero Academia itu ngerilis official perkapalan Deku dan Uraraka, di kolom komentar ada juga yang ngehujat Kanokari. Lagi-lagi Kanokari harus dihujat. Tapi bener loh ini loh, si Reiji Miyajima. Emang Kanokari itu dibuat plotnya kayaknya lama banget gitu. Banyak sebenarnya cerita yang nggak perlu dia jelasin, cuman sama dia tuh dibikin sampai berpuluh-puluh chapter. Kayak misalnya persiapan buat kencan sama Chizuru. Sampai sekarang nih, mau ke tempat kencannya aja itu butuh 4 chapter buat ngejelasin. Padahal mah itu bisa aja di time skip. Orang nggak peduli awal itu. Terus karena akhir-akhir ini gue lagi maraton Kanokari buat nantinya gue review, kayaknya gue paham gitu. Orang-orang bilang Kanokari kenapa progresnya gitu-gitu aja dan plotnya lama banget, kayaknya gue paham. Cuman gue nggak bakal ngebahas di sini, gue bakal ngebahas nanti di video reviewnya aja. Dan gue bakal ngeluarin semua unek-unek gue, dan gue cuman kuat nonton sampai season kedua, karena itu aja gue nonton 2 season tuh otak gue udah gatel gitu setiap ngeliat plotnya yang kata gue kayaknya harusnya bisa lebih cepat gitu. Ntar bakal gue bahas di reviewnya aja. Tapi kalau misalnya kita lagi ngomongin dari segi cerita, Boku no Hero tuh menurut gua anime yang cocok buat lu nonton. Karena ceritanya bagus, ringan ya, drama-drama shounen lah pada umumnya biasa. Cuman kalau buat lu yang emang misalnya baru nonton anime atau baru terjun ke dunia anime, menurut gua Boku no Hero tuh salah satu anime yang bisa gua rekomendasikan ke lu semua. Terus juga kalau misalnya lu pas lagi ngikutin animenya, terus lu nggak sabar dengan kelanjutan ceritanya, lu bisa baca manganya dan manganya udah tamat. Dan untungnya chapter tambahannya ini membuat banyak orang senang, apalagi yang mendukung perkapalan Deku dan Uraraka. Fans Jomok nggak diajak. Tapi kalau menurut kalian gimana? Gue mau dengar pendapat kalian dengan chapter tambahannya ini. Coba komen.